Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Johannes Masanda Manik, SEMSC, dan juga kepada Bapak Aswar Anas, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Proyeksi Bisnis, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Baik, kita dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan judul Data dalam Ramalan. Untuk kelompok 6 terdiri dari 5 orang. Baik, langsung saja ke slide pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Baik, untuk materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu skala pengukuran. Skala pengukuran adalah kesepakatan yang digunakan sebagai acuan atau tolak ukur untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada pada alat ukur tersebut. Bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data. Selanjutnya adalah pengertian skala, yaitu pengukuran data dalam penelitian dapat diartikan sebagai sarana untuk menentukan panjang pendek interval yang telah ditentukan dalam satuan alat ukur. Salah satu cara agar bisa mengetahui panjang pendek interval dapat dilakukan dengan melakukan alat pengukuran, yaitu penggunaan alat ukur dapat diterapkan untuk memperoleh data kuantitatif atau memperoleh angka. Metode ini kurang efektif jika digunakan untuk jenis penelitian kualitatif. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu adalah pemilihan skala pengukuran. Masing-masing teknik statistik mempunyai peruntukan masing-masing. Teknik statistik harus mempertimbangkan beberapa aspek, misalnya adalah yang pertama, jenis penelitian, apakah hanya penelitian deskriptif atau penelitian yang mengambil satu kesimpulan atau inferensial. Yang kedua yaitu jenis hipotesis yang kita ajukan dalam penelitian. Penelitian yang berhipotesis deskriptif, teknik analisisnya berbeda dengan penelitian yang berhipotesis kooperatif atau asosiatif. Yang ketiga, skala data dalam penelitian. Penelitian yang mempunyai skala data nominal, teknik yang digunakan berbeda dengan penelitian yang berskala data ordinal dan rasio. Yang keempat yaitu adalah normalitas data. Jika data dalam penelitian kita berdistribusi normal, maka kita dapat menggunakan teknik analisis parametrik. Namun, jika tidak normal, maka teknik statistik yang digunakan adalah non-parametrik. Baik, untuk slide selanjutnya adalah jenis-jenis skala pengukuran. Yang pertama adalah skala nominal. Dikatakan sebagai skala nominal adalah skala pengukuran yang cukup sering digunakan karena skala pengukuran ini bentuknya paling sederhana. Skala nominal cocok digunakan untuk penelitian yang mencari pengkategorian saja. Contoh kasusnya adalah pengkategorian adalah menentukan kategori lambang, label, atau simbol. Umumnya, pengkategorisasian berperan untuk mengelompokkan data sesuai dengan kategorisasi. Pengkategorisasian di lapangan lebih sering menggunakan simbolisasi yang fungsinya untuk membedakan mana kelompok objek ataupun mana kelompok subjek. Tanda skala nominal adalah mutually exclusive, di mana objek hanya memiliki satu kategori saja. Selain itu, skala nominal tidak memiliki aturan yang terstruktur, dengan kata lain aturannya abstrak. Yang kedua adalah skala ordinal, yaitu skala yang menunjukkan jarak interval antara tingkatan tidak harus sama. Skala ordinal setingkat lebih jauh dibandingkan dengan skala nominal. Skala ordinal pengkategorisasiannya disusun berdasarkan urutan terendah ke tingkat yang lebih tinggi. Skala ordinal dari segi pengkategorisasiannya saling memisah. Dari segi kategorisasi, data dibuat berdasarkan karakteristik khusus. Sedangkan untuk kategorisasi data disusun berdasarkan pada karakteristik. Untuk ciri-cirinya sebagai berikut adalah data saling memisah, data bersifat logis atau mengikuti aturan. Yang ketiga adalah data ditentukan oleh skala yang didasarkan pada jumlah karakteristik yang dimiliki. Untuk yang ketiga adalah skala interval. Skala interval adalah skala pengukuran yang sering digunakan untuk menyatakan peringkat untuk antara tingkatan. Pada skala interval tidak memiliki nilai nol. Nilai nol yang dimaksud hanya menggambarkan satu titik dalam skala saja. Dari asal tingkatnya, skala interval berada di atas skala ordinal dan skala nominal. Skala interval memiliki nilai bobot yang sama dari satu data dengan yang lain. Untuk skala interval bersifat saling memisah, sedangkan untuk kategorisasi data
diatur secara logis. Untuk kategorisasi data memiliki karakteristik khusus saat menentukan skala. Untuk ciri-ciri pengukuran interval sebagai berikut. Data bersifat saling memisah, data bersifat logis, data ditentukan, skala berdasarkan jumlah karakteristik, khususnya dimiliki angka 0, hanya menggambarkan titik dalam skala, tetapi sebenarnya tidak memiliki nilai 0 absolut. Yang keempat adalah skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran data dalam penelitian yang lebih sering digunakan untuk membedakan, mengurutkan, dan membandingkan skala. Skala rasio adalah skala paling tinggi dibandingkan 3 jenis skala yang sudah disebutkan sebelumnya. Untuk lebih simpelnya, berikut ciri-ciri yang dapat saya sampaikan untuk skala rasio. Data bersifat saling memisah. Yang kedua adalah data bersifat logis dan mengikuti aturan. Untuk yang ketiga adalah kategori data ditentukan skala berdasarkan karakteristik khusus. Sekian yang saya dapat jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan presentasi dari teman saya, yaitu tentang analisis korelasi. Jadi analisis korelasi menurut Jonathan Sarwono 2006, analisis korelasi adalah analisis yang digunakan untuk melihat kuat lemahnya antara variabel bebas dengan tergantung. Korelasi merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Analisis korelasi adalah cara untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel. Analisis korelasi adalah metode evaluasi statistik yang digunakan untuk mempelajari kekuatan hubungan antara dua variabel kontinu yang diukur secara numerik. Arah hubungan dinyatakan dalam hubungan positif atau negatif. Arah hubungan positif bila apabila nilai variabel ditingkatkan, maka akan meningkatkan nilai variabel yang lain. Arah hubungan negatif berarti apabila nilai variabel yang ditingkatkan, maka akan menurunkan nilai variabel yang lain. Kuat dinyatakan dalam bentuk angka antara 0 sampai 1. Angka 0 menunjukkan hubungan yang tidak ada, angka 1 menunjukkan hubungan yang sempurna. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah pengelompokan nilai korelasi. 0,00 sampai 0,20 adalah korelasi kerataan sangat lemah. 0,21 sampai 0,40 adalah korelasi kerataan lemah. 0,41 sampai 0,70 adalah korelasi kerataan kuat. 0,71 sampai 0,92 adalah korelasi kerataan sangat kuat. 0,91 sampai 0,99 adalah korelasi kerataan sangat kuat sekali, sedangkan 1,00 adalah korelasi kerataan sempurna. Selanjutnya ada jenis analisis korelasi dan contohnya. Adapun penjelasan terkait dengan bentuk analisis korelasi beserta dengan contohnya dalam penelitian antara lain. Yang pertama ada korelasi Pearson. Korelasi Pearson R adalah statistik korelasi yang paling banyak digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara variabel yang berhubungan secara linear. Sebagai contoh, di pasar saham, jika kita ingin mengukur bagaimana dua saham saling terkait, digunakan korelasi Pearson R untuk mengukur derajat hubungan antara keduanya. Korelasi poin biserial dilakukan dengan rumus korelasi Pearson kecuali salah satu variabelnya dikotomis. Yang kedua ada korelasi peringkat kendal. Korelasi peringkat kendal adalah ujian parametrik yang mengukur kekuatan ketergantungan antara dua variabel. Jika kita mempertimbangkan dua sampel A dan B, di mana setiap ukuran sampel adalah N, kita tahu bahwa jumlah pasangan dengan A, B adalah N. Adapun juga rumus yang digunakan untuk menghitung nilai korelasi rank kendal. NC di sini adalah jumlah konkordan dan ND adalah jumlah diskordan. Dan yang ketiga ada korelasi Spearman. Korelasi Spearman adalah tes non-parametrik yang digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara dua variabel. Uji korelasi peringkat Spearman tidak membawa asumsi apapun tentang distribusi data dan merupakan analisis korelasi yang sesuai ketika variabel diukur pada skala yang setidaknya ordinal. Selanjutnya ada contoh soal. Seorang manajer ingin mengetahui apakah ada korelasi antara motivasi berprestasi dengan kinerja karyawan di perusahaannya. Berikut adalah data yang diperoleh.
Responden yang pertama, skor motivasi adalah 9, skor performance 8. Responden kedua, skor motivasi 6, skor performance 7. Responden ketiga, skor motivasi 5, skor performance 7. Responden keempat, skor motivasi 7, skor performance 8. Dan responden kelima, skor motivasi 4, skor performance 5. Responden 6, skor motivasi 3, skor performance 4. Responden ke-8, skor motivasi 8, skor performance 9. Responden 9, skor motivasi 7, skor performance 8. Dan responden ke-10, skor motivasi 6, skor performance 9. Ya, dari saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Ditanya, berapa besar hubungan antara motivasi presentasi dengan kinerja karyawan? Peringkat untuk data skor motivasi presentasi karyawan. Skor 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9. Ring 1, 2, 3, 4, 5,5, 5,5, 7,5, 7,5, 9, 10. Peringkat untuk data skor kinerja karyawan. Skor 2, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9. Ring 1, 2, 3, 4,5, 4,5, 6, 8, 8, 8, 10. Selanjutnya, nilai X itu dari data motivasi 9, 6, 5, 7, 4, 3, 2, 8, 7, 6. X itu perform 8, 7, 6, 8, 5, 4, 2, 9, 8, 6. Ring X 10, 5,5, 4, 7,5, 3, 2, 1, 9, 7,5, 5,5. Ring Y 8, 6, 4,5, 8, 3, 2, 1, 10, 8, 4,5. D. Ring X dikurangi ring Y 2, negatif 0,5, negatif 0,5, negatif 0,5, 0, 0, 0, negatif 1, negatif 0,5, 1. D kuadrat 4, 0,25, 0,25, 0,25, 0, 0, 0, 1, 0,25, 1. Jadi sigma D kuadrat sama dengan 7. Rumusnya R1 dikurangi 6 sigma D kuadrat dibagi N dikali N kuadrat dikurangi 1. 1 dikurangi 6 dikali 7 dibagi 10 dikali 10 kuadrat dikurangi 1, yaitu hasilnya 0,6. Jadi hasil R hitung yaitu 0,96. Ditanya, dengan alfa sama dengan 5%, ujilah apakah ada hubungan yang signifikan antara motivasi presentasi dengan kinerja karyawan. 1. Menentukan hipotesis. HO tidak dapat hubungan yang signifikan antara motivasi presentasi dengan kinerja karyawan. HA dapat hubungan yang signifikan antara motivasi presentasi dengan kinerja karyawan. HO R sama dengan O. HA R tidak sama dengan O. 2. Menentukan statis uji korelasi Sparman. 3. Arah penguji hipotesis 2 arah atau non-direksional. 4.
alfa sama dengan 5% atau 0,05. Selanjutnya 5. Kaidah pengujian. HO diterima jika R tabel kurang dari sama dengan R hitung. HO ditolak jika R hitung lebih dari R tabel. 6. Menentukan statistik hitung berdasarkan perhitungan di awal. Diketahui R hitung sama dengan 0,96. 7. Menarik kesimpulan. R tabel sama dengan 0,632 berarti R hitung lebih dari R tabel. Artinya HO ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan ada hubungan yang signifikan antara motivasi presentasi dengan kinerja karyawan dengan tingkat kepercayaan 95%. Baik, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan kegunaan data bagi manajemen. Data memiliki fungsi yang sangat penting bagi kinerja dan kelancaran kerja manajemen. Data yang baik dapat disusun dalam sebuah database atau basis data. Database memiliki arti penting dalam manajemen agar dapat mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisa tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian rencana strategisnya. Terus yang pertama, ada sebagian bahan atau alat dalam mengambil keputusan. Yang kedua, kegunaannya adalah menentukan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, ada alternatif untuk melaksanakan kegiatan. Terus yang keempat, memiliki fungsi seberapa besar lingkup kegiatan. Terus yang kelima, ada penentu sumber daya manusia pelaksanaan kegiatan. Terus di slide selanjutnya, kegunaan data bagi manajemen atau fungsi database. Fungsi database yang pertama sebagai komponen utama dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam penyediaan informasi. Terus yang kedua, untuk menentukan kualitas informasi, yaitu cepat, akurat, dan relevan sehingga informasi yang disajikan tidak basi atau kadaluarsa. Terus yang ketiga, untuk mengatasi kerangkapan data. Yang keempat, untuk menghindari terjadinya inkonsistensi data. Terus yang kelima, untuk mengatasi kesulitan dalam mengakses data. Selain itu, sebagai bahan penyusun format yang standar dari sebuah data. Ya, terima kasih. Sekian yang dapat kita sampaikan dari kelompok 6. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.